Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Alhamdulillahil wahidil qahar Al-azizil ghaffar Mukawwiril laili alan nahar Tazkirata li'ulil qulubi wal absar Ashhadu an la ilaha illallah Al-barrul karim Ar-ra'ufur rahim Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Wa habibuhu wa khaliluh Al-hadi ila siratim mustaqim Wa da'i ila dinil qayyim Salatullah wa salamuhu ala sairil nabiyil wa ali kulli wa sairis salihin Amma ba'du Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illahu wa rasuluh faqad faza fawzan adima. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Marilah kita selalu istiqomah mempertahankan keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita terkena sebagaimana firman Allah dan sabda Rasulullah, orang Islam tetapi yang berlabel munafik. Memang statement Rasulullah ini begitu agak keras, akan tetapi dikandung maksud supaya kita selalu mempertahankan keimanan dan ketakwaan, kejujuran dan kebenaran sebagai sumber ketenteraman dan kedamaian. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, Allah secara tegas sudah memberikan peringatan kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, berbicaralah yang jujur, berbicaralah yang benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat spesialis yang di dalamnya menjelaskan karakteristik orang-orang munafik. Akan tetapi saya ambil yang populer saja dalam hadis Rasulullah mengingat keterbatasan waktu. Rasulullah memberikan ciri-ciri orang munafik dan ini sudah mayoritas dihafal oleh kaum muslimin, yang terkenal dengan 3 hal. Ayatul munafik salasun, ida ahdasa kadaba, wa ida wa'ada ahlafa, wa ida tumina khona. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara dusta, apabila ia berjanji selalu ingkar dan tidak pernah tepat, dan apabila ia dipercaya berkhianat. Lalu ada salah seorang sahabat seakan enggak terima, belum puas jawaban dan ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah itu. Sehingga dalam hadis Muslim itu dikatakan, wa in soma wa shalla wa ja'ama annahu muslimun. Kendati ia sholat, kendati ia berpuasa,
kendati ia pun juga mengaklamasikan diri ia sebagai seorang muslim. Sungguh sulit, tidak mudah. Tetapi kita mengenali secara lahiriah. Kalau secara batiniah lebih mendalam lagi, Allah yang Maha tahu bagaimana jati diri yang sebenarnya, karakteristik orang munafik itu. Jangankan ia bersumpah di depan kita, Allah saja dibohongi. Rasul saja berkali-kali dibuli. Tetapi ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beruntunglah kita telah membaca firman-firman Allah sehingga kita kenal karakteristik mereka itu, dan kita akan menjauh dan menghindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Sampai-sampai ia tidak malu di hadapan Allah. Idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Nabi Muhammad dikasih informasi oleh Allah, kalau toh orang-orang munafik itu datang kepadamu, ia akan bersaksi. Dia akan bersumpah, berjanji bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan. Nasyhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu yashhadu, Allah membalik persaksiannya. Innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang munafik itu adalah pendusta. Apa yang ia ucapkan. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, kita kenali secara lahiriah, secara batiniah banyak, dan Allah berulang kali menunjukkan kepada kita semua. Bayangkan sampai Rasulullah mengatakan wa in soma, mereka sama-sama juga puasa. Wa in sholat, orang munafik itu juga sholat. Ini jamaah yang berbahagia. Tentu kita juga tidak dengan serta-merta menuduh. Akan tetapi ini pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai kita bersama-sama ini ada salah satu sifat-sifat yang masih ada, masih menjadi kebiasaan. Kita biasa dusta, kita menyepelekan janji-janji yang pernah kita ucapkan, dan apabila diserai amanah, berkhianat. Barangkali apa saja profesi kita, mungkin ada amanah yang dititipkan. Apa saja pekerjaan kita, kita selaku suami megang amanah. Istri kita dituntut juga amanah. Anak-anak kita juga dituntut amanah. Oleh karena jamaah yang berbahagia, dalam hal yang semacam ini, ternyata bahwa persaksian-persaksian, sholatnya seseorang, puasanya seseorang, belum menjamin bahwa ia steril dari sifat-sifat munafik itu. Oleh karena itulah, kelak Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yurfa'u lahu biqadari ghadri ala wala gidaro a'dham ghadran min amirun amah. Tiap-tiap pengkhianatan, kata Rasul, memiliki bendera sendiri-sendiri kelak nanti pada hari kiamat. Ada simbol yang menempel pada seseorang, satu dengan yang lain berbeda.
tergantung ukuran poin mana dia munafik. Di mana ia indikator munafik yang melekat pada dirinya. Kelak pada hari kiamat yang dipajangkan sesuai dengan keadaan pengkhianatannya. Ketahuilah, Rasulullah mengingatkan, ketahuilah, tidak ada pengkhianatan yang lebih besar derajatnya daripada pengkhianatan penguasa. Jadi pengkhianat yang lebih besar adalah pengkhianatan orang yang berkuasa. Di era itu sudah disebutkan oleh Rasulullah. Berarti ini warning buat kita semuanya. Kita saja jangan sampai melakukan pengkhianatan. Terlebih-lebih kalau kita yang diberi amanah. Oleh karena itu Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin lebih besar dan lebih buruk kerusakannya daripada yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itulah jamaah yang berbahagia, mari kita bersama-sama berupaya membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah, agar kita ini mukhlisina lauddin, benar-benar ikhlas di dalam beragama, benar-benar ikhlas dalam bertutur kata, benar-benar ikhlas dalam berjanji, benar-benar ikhlas di dalam memegang amanah, agar kita tidak terkena label munafik, dan itu akan terbawa nanti besok pada hari kiamat, dipancangkan di atas kepala, orang tidak bisa mengelak, karena itu indikator yang ia lakukan. Semoga Allah menghindarkan kita dari sifat-sifat yang tercela yang akan membawa keburukan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi min ayatihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama untuk mengupdate diri, memperbaiki karakteristik keislaman kita, karakteristik kemukminan kita. Kita berupaya dan berjuang sekuat tenaga untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang akan selamat, hamba Allah yang terhindar dari berbagai stempel-stempel yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, mari kita terus belajar, kita terus membaca, kita terus berkomunikasi dengan hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang lurus, hamba-hamba Allah yang senantiasa mereka berada di jalan yang benar. Janji Allah sebagaimana surat Al-Ahzab ayat 71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan adzima. Orang yang benar ucapannya, orang yang jujur ucapannya, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah akan mewarnai amal-amal itu baik. Amal itu baik biasanya diawali dari kejujuran. Kalau sudah startnya dia sudah tidak jujur, maka dia akan membangun kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga itu adalah hakikatnya. Apapun ia mengemas, bagaimanapun baiknya kebohongan itu, bagaimanapun orang lain percaya dan yakin, tetapi hakikatnya itu adalah satu kebusukan-kebusukan yang akan menghasilkan dan memproduk kebusukan-kebusukan yang lain. Oleh karena itulah, mari jamaah yang berbahagia, kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah. Barang siapa yang taat, barang siapa yang memenuhi janji
perintah-perintah Allah dan Rasulnya, fauzan adima, ialah orang yang akan mendapat kemenangan yang besar. Itulah visi dan harapan kita hidup ini agar tidak sia-sia usia yang kita lalui. Semoga Allah memberikan rahmat hidayah untuk kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'al hayatina ziyadatan fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.